Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di hadis ke-11. Judulnya Jangan Marah. Mari kita simak pada slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. An dari Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiya semoga meridhai Allah anhu terhadapnya, anna sesungguhnya, rajulan seorang laki-laki, qala berkata, lin nabiyyi kepada nabi, shalla semoga salawat Allah alaihi terhadapnya, wasallama serta keselamatan, ausini berikanlah aku wasiat. Qala bersabda, la janganlah, taghdab marah. Faraddada maka dia mengulangi, miraron beberapa kali. Qala bersabda, la janganlah, taghdab marah. Rawahu al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Arti hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku wasiat. Kemudian beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulangnya permintaannya. Namun Nabi SAW selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita apa maksud dari jangan marah. Yang pertama, menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah, sampai betul-betul kita itu tidak marah. Jadi prosesnya kita adalah menahan nih, supaya kalau ada sesuatu yang mengusik kita, membuat kita marah, kita tetap tidak tergoda untuk marah. Jadi menahan marah. Dan ini memang sungguh perjuangan yang luar biasa. Ya, ada orang yang menggoda kita supaya kita marah, tapi kemudian kita bisa menahan. Ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, makna jangan marah itu yaitu jangan sampai kita melakukan kelanjutan dari marah itu sendiri. Jadi kita terpancing emosi, terus kemudian kita marah. Efeknya itu sangat luar biasa marah itu bagi kita. Maksudnya efek negatif ya di dalam tubuh kita gitu. Orang yang marah biasanya itu tidak terkendali emosinya. Ya, tidak terkendali emosinya. Bisa saja berbuat apa-apa saja gitu kan ya. Merusak dirinya sendiri maupun merusak lingkungannya. Nah, ini marah. Makanya hadis ini wanti-wanti banget ya, supaya tidak marah. Kemudian ada trik sederhana ketika kita marah. Yang namanya marah itu adalah manusiawi sebetulnya ya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menahan supaya marah yang ada di dalam diri kita itu tidak berlebihan. Oke. Yang pertama, ketika kita marah,
bacalah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baca ta'awudz. Karena kita yakin marah itu ada pengaruh setan di situ. Makanya kita bilang sama Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan. Kemudian yang kedua, lakukanlah wudhu. Ya. Mengapa wudhu? Karena biasanya marah itu adalah kepala kita itu merasa panas. Ya. Kepala kita itu merasa panas karena memang biasanya naik kan ya darahnya, walaupun sebetulnya darahnya tidak naik betulan, gitu ya. Makanya kemudian diusaplah muka kita itu dengan air wudhu. Berharap dengan dibasuh air wudhu ke muka kita itu, marahnya itu bisa reda. Kemudian yang ketiga, ketika engkau berdiri, ketika kalian berdiri, marah-marah gitu, duduklah. Ya, karena itu akan mengurangi kemarahanmu. Ya, itu akan bisa menghambat marah yang berlebihan. Ya. Ada orang yang mengamuk biasanya marah sambil berdiri kan, misalkan membanting pintu gitu ya, atau memecahkan kaca dan sebagainya gitu. Jarang ada orang duduk terus kemudian marahnya jadi berlebihan begitu. Kemudian jika itu tidak bisa dilakukan, lakukanlah yang keempat, berbaring. Nah, berbaring itu artinya juga bisa meredam emosi kita yang meluap-luap yang berlebihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.